Oke, langsung saja, yaitu manajemen resiko sumber daya lahan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nah, untuk dosen pengampunya sendiri ada Ibu Rindang Alfi STMT, Bapak Rendra Suprobo Aji STMT CAPM, dan disusul oleh saya sendiri Yursianus Kamarli. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang sering mengalami bencana. Dalam situs Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau biasa disebut BPBD, Kabupaten Trenggalek terdapat 153 kejadian bencana sepanjang tahun 2018. Untuk kerugian yang ditimbulkan sendiri antara lain 126 rumah rusak ringan, 12 rumah rusak sedang, dan 6 rumah rusak berat. Kemudian ada 39 dari angka total kejadian bencana yaitu bencana tanah longsor. Jika ditinjau dari frekuensi bencana tanah longsor sejak tahun 2013 sampai 2017, secara berurutan Kabupaten Trenggalek telah mengalami bencana tanah longsor sebanyak 57, 20, 21, 84, dan 84 kejadian berdasarkan data BPS Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018. Kemudian ada identifikasi kawasan. Nah, untuk lokasi kawasan sendiri Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia. Nah, Kabupaten Trenggalek sendiri secara geografis berlokasi pada koordinat 111 lintang 24 derajat hingga 112 derajat lintang 11 bujur timur dan 7 derajat 63 lintang hingga di 80 derajat 30 lintang selatan. Kabupaten ini sendiri terbagi menjadi 14 kecamatan dan 157 desa. Untuk batas administrasi Kabupaten Trenggalek sendiri adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu sebelah utara Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung. Kemudian sebelah timur ada Kabupaten Tulungagung, sebelah selatan Samudra Hindia, dan sebelah barat itu Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Berikut ada peta dari Kabupaten Trenggalek, dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk identifikasi kawasan selanjutnya yaitu ada 4 faktor. Yang pertama itu kelerengan. Nah, untuk kelerengannya itu sebesar 30% dengan kelasnya itu 0 sampai 88%, 8% sampai 25%, 25% sampai 40%, 40% sampai 100%. Kemudian untuk faktor curah hujan sendiri sebesar 20%. Dengan kelas kurang dari 2000, 2000 sampai 3000 dan lebih dari 3000. Kemudian untuk tutupan lahan sendiri untuk faktornya itu sebesar 20%. Yang terdiri dari awan, sungai, dan pertanian. Kemudian untuk litologi atau jenis tanah dan batuan itu sebesar 30%. Nah, untuk kelasnya itu ada hutan, permukiman, perkebunan, batu, terobosan, batuan gunung api Wilis, formasi Jaten, formasi Klabu, formasi Wonosari, formasi Wuni, aluviums, endapan aluvium, morforit Dangean, morforit Ngebel, morforit Sedudo, morforit Tanjungan, dan morfosit Jeding Patuk Banteng. Kemudian untuk rumusan masalah sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bagaimana pengolahan parameter potensi longsor. Kemudian yang kedua itu bagaimana pembobotan parameter potensi longsor. Dan yang ketiga itu bagaimana perubahan daerah potensi longsor. Kemudian ada manajemen yang terkait dengan sumber daya lahan. Nah, yang pertama itu ada tahap preparedness. Nah, pemerintah itu perlu menekankan pada keselamatan jiwa masyarakat di lingkungan bencana.
Nah, untuk prakteknya sendiri, manajemen risiko, bencana secara terpadu, dan komprehensif mutlak yang diperlukan. Kemudian yang kedua itu ada tahap mitigasi. Kegiatan emergensi memfokuskan pada pengurangan akibat negatif bencana selama masa mitigasi meliputi keputusan tentang pengembangan ekonomi, kebijakan, pemanfaatan lahan, perencanaan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum, serta mengidentifikasikan penemuan sumber daya guna mendukung investasi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tahap respons. Nah, untuk tahap ini ada koordinasi yang memungkinkan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana yang dapat diberikan secara tepat, cepat, dan efektif. Kemudian yang keempat itu ada tahap recovery. Nah, pada tahap ini ada suatu fase aktivitas pemulihan dan rehabilitasi kehancuran akibat bencana. Pada fase ini ditekankan pada proses pendistribusian bantuan. Nah, untuk proses tersebut meliputi penentuan dan monitoring bantuan pada masyarakat yang terkena bencana. Kemudian ada analisis manajemennya. Nah, yang pertama itu ada peta tutupan lahan, dapat lihat pada slide. Ada peta pada tahun 2003 yang untuk tutupan lahannya sendiri masih jarang, dan kemudian yang 2013 itu masih belum rata juga, dan yang ke 2018 itu dilihat sudah merata. Nah, kemudian itu ada peta kelarangan. Dapat dilihat pada slide. Untuk kelarangan di kabupaten sendiri rata-rata didominasi oleh kelarangan 20–40%. Kemudian ada peta geologi. Nah, untuk peta geologi sendiri dapat dilihat pada slide. Nah, untuk peta curah hujan dapat dilihat pada slide. Pada tahun 2003 itu masih didominasi pada curah hujan yang rendah. Dan kemudian pada 2013 dapat dilihat ada potensi curah hujan yang rendah. Dapat dilihat pada slide ada peta curah hujan 2018. Nah, kemudian ada tabel perubahan tutupan lahan. Nah, tutupan lahan sendiri terbagi menjadi awan, sungai, hutan, pertanian, permukiman, perkebunan, dan totalnya itu sebesar 48.277,34 pada tahun 2003 sampai 2013 dan 101.092,8 pada tahun 2013 sampai 2018. Nah, untuk interval nilai tingkat potensi longsor sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama 0 sampai 0,9 dengan tingkat potensi rendah. Kemudian ada interval 1,1 sampai 1,8 dengan tingkat potensinya itu menengah. Dan lebih dari 1,8 itu tingkat potensinya tinggi. Kemudian dapat dilihat pada slide ada peta potensi longsor pada kabupaten sendiri. Untuk daerah yang berpotensi longsor dominan terdapat di daerah sekitar pesisir yang dengan dominan struktur geologinya itu tinggi. Kemudian berikut dapat dilihat ada peta keseluruhan potensi tanah longsor di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018. Kemudian ada tabel perubahan daerah potensi longsor dengan tingkat potensi longsornya itu terdiri menjadi 3. Nah, yang pertama itu rendah pada tahun 2003 sampai 2013
minus 155,92,94 dengan pada tahun 2013 sampai 2016 itu sebesar minus 25,1037 dan tingkat potensi menengahnya itu pada tahun 2003 sampai 2013 itu sebesar 5040,572 dan minus 744,16,18 pada tahun 2013 sampai 2018 dan pada tingkat potensi longsor yang tinggi itu pada tahun 2003 sampai 2013 dengan nilai minus 485,749 dan pada tahun 2013 sampai 2018 sendiri sebanyak 791,489. Dengan total perubahannya itu pada tahun 2003 sampai 2013 sendiri 1082,23 dan pada tahun 2013 sampai 2018 itu sebesar 14.082,77. Nah, kemudian ada alternatif penanganan. Nah, untuk alternatif penanganan sendiri terbagi menjadi 8. Nah, yang pertama itu mengenali daerah yang rawan terjadinya tanah longsor, terutama di daerah sekitar lereng yang curam. Kemudian yang kedua itu jangan bangun pemukiman atau fasilitas di daerah yang rawan bencana atau bencana tanah longsor. Nah, kemudian yang ketiga itu ada menjaga drainase fungsi. Nah, fungsi drainase sendiri adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air yang meresap ke dalam lereng atau menguras air ke dalam lereng ke luar lereng. Jadi, drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresap air ke dalam tanah. Kemudian yang keempat itu membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Nah, pada drainase sendiri, pada terasering itu jaga jangan sampai di jalan yang meresap air ke dalam tanah. Yang kelima itu penghijauan dengan tanah yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat. Nah, hal ini itu untuk bisa menahan air sehingga bencana tanah longsor itu bisa diminimalisir. Kemudian yang keenam itu ada jika ingin mendirikan bangunan, gunakan pondasi yang cukup kuat sehingga akan kokoh saat terjadi bencana. Kemudian yang ketujuh itu penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Dan yang terakhir itu ada pembuatan tanggul sebagai penahan untuk runtuhan batuan atau rock fall. Nah, kemudian untuk langkah penanganannya, keberhasilan manajemen risiko bencana tidak terlepas dari peran berbagai pihak seperti relawan masyarakat, lembaga swadaya, masyarakat atau LSM, atau non-governmental organization atau NGO. Nah, pemerintah bahkan masyarakat dunia internasional kerjasama berbagai pihak tersebut akan mempercepat sebagai potensi untuk menanggulangi berbagai persoalan bencana dan dapat diminimalkan dampak risikonya yang ditimbulkan akibat bencana secara cepat dan efektif, baik secara short term maupun long term di wilayah yang akan terkena musibah tersebut. Nah, kemudian untuk kesimpulannya sendiri, dihasilkan 3 potensi longsor Kabupaten Trenggalek. Nah, untuk nilai indeks potensi longsor diklasifikasikan dalam 3 tingkat potensi longsor. Kelas pertama itu dengan tingkat potensi longsor rendah, dia memiliki interval nilai indeks potensi longsor antara 0 sampai 0,9. Kelas 2 sendiri dengan tingkat potensi longsor menengah yang memiliki interval nilai indeks potensi longsor antara 1 sampai 1,8. Dan terakhir, kelas ketiga dengan tingkat potensi longsor tinggi memiliki interval nilai indeks potensi longsor di atas 1,8. Nah, kemudian hasil validasi peta potensi longsor tahun 2018 itu menunjukkan titik kejadian tanah longsor terjadi di wilayah dengan tingkat potensi yang tinggi. Nah,
Untuk hasil perhitungan koefisien korelasi antara perubahan luasan tutupan lahan dan perubahan luasan pada peta potensi longsor menunjukkan adanya korelasi yang kuat dengan nilai +1. Sekian pembahasan dari saya. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.